Ya, selamat pagi kembali anak-anak semuanya. Kita mulai pembahasan materi pada pagi hari ini, yaitu ukuran pemusatan data. Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar, tapi karena tertunda banyak tamu yang mau ketemu saya. Sekarang sudah sepi nih ya. Waduh, baik tamu. Ya, Artis nih. iya. Ya, untuk ukuran pemusatan data, kita ada 3 yang harus kita pahami, yaitu min, median, dan modus. Ya. Nah, dari ketiganya itu, min, median, dan modus, itu ada pengelompokan yang namanya data tunggal dan data berkelompok. Ini data tunggal, data berkelompok masing-masing ya. Kita bahas dulu yang pertama, saya ingatkan kembali ini ya. Min atau rata-rata itu diperoleh dari jumlah semua data yang diamati dibagi banyak data. Lambangnya ini, X, kemudian di atasnya ada strip, namanya X bar, dibaca X bar ini ya. Saya ingatkan lagi. Nah, kalau data tunggal pada nilai rata-rata atau min ini adalah kamu tinggal menjumlahkan data pertama sampai data yang terakhir dibagi banyak data. Yang namanya jumlah itu kan kamu menjumlahkan. Tapi kalau banyak tuh kamu menghitung, mencacah. Tuh 2, 3, oh ini ada 10. Nah, gitu ya. Namanya mencacah. Nah, contoh. Lihat contohnya nih. Dari hasil tes 10 siswa kelas 11 diperoleh ini datanya nih. Kemarin kan sudah saya sebutkan 3765 3697876. Ini datanya ada 10. Ya, ada 10. Maka nilai rata-ratanya atau rataannya adalah kita jumlahkan 60. Berarti 60 per 10 itu 6,0. Oh ya, untuk rata-rata atau mian ini kita tidak perlu mengurutkan data itu dari yang terkecil sampai yang terbesar, nggak perlu ya, tetapi langsung jumlahkan bisa ya, bedanya dengan yang lain. Lalu misalkan ada data XI dengan frekuensi FI nih, kemudian X2 dengan frekuensi F2, X3 dengan frekuensi F3, dan seterusnya XN sampai dengan frekuensi FM. Maka untuk rataannya atau rata-ratanya itu adalah nih, X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Nih ya, ini rumusnya. Artinya F1 kali X1, kemudian F2 kali X2, kemudian F3 kali X3, dan seterusnya. Fn kali Xn, dan seterusnya. Dibagi dengan jumlah F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya sampai Fn. Sehingga ini ya, X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dari 1 sampai N dibagi sigma Fi dari 1 sampai N. Nah, ini contohnya. Ini contohnya ya. Berdasarkan data hasil ulangan harian kelas 11 MIPA, ini 11 IPA ini, 6 siswa mendapat nilai 8. 6 siswa mendapat nilai 8. Jadi nih, nilai 8 ada 6 siswa. Oke. 7 siswa mendapat nilai 7. Oke. Kemudian 15 siswa mendapat nilai 6. Nah, dan seterusnya. Kemudian 7 siswa mendapat nilai 5 dan 5 siswa mendapat nilai 4. Oke.
Pertanyaannya tentukan rata-ratanya nilai ulangan harian tersebut. Nah, ini dikalikan. 4 kali 5, 20. Kemudian 5 kali 7, 35, dan seterusnya. Nah, ini ditambahkan. Hasilnya 242. Kemudian banyak frekuensinya. Ya, ini 40. Sigma FI-nya 40. Sehingga hasilnya di sini adalah 242 dibagi 40, 6,05. Ini untuk rataannya, ya, rata-ratanya. Nah, sekarang coba perhatikan. Misalkan ada data pertama yang terdiri dari N1, datum dengan rata-rata X bar. Data kedua yang terdiri dari N2 dengan datum dengan N2 datum dengan rata-rata X2 dan seterusnya. Rata-rata gabungan atau X gabungan, X bar gabungan, itu rumusnya dari sini. Ya. Nah, contohnya, kayaknya contoh ini pernah kamu pakai nih waktu kelas 9. Di kelas A terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 30 siswa perempuan. Setelah dilakukan penimbangan berat badan, diperoleh berat badan siswa laki-laki 40. Kemudian berat rata-rata siswa perempuan 41. Tentukan berat rata-rata kelas A tersebut. Nah, nih perhatikan caranya. Banyak siswa laki-laki berarti kan N1 20. X1 40. Terus banyak siswa perempuan NP, ini NL ya. NL ya. NP 30, rata-ratanya P itu adalah XP 41. Nah, X gabungannya nih rumusnya. X gabungan sama dengan NL kali XL ditambah NP kali XP per NL ditambah NP. Nih, rumusnya ini untuk X gabungan. Oke. Biasanya soal ini akan muncul nih. Nah, sehingga kamu langsung bisa memasukkan angkanya. Ini 20 kali 20 kali 40 tambah 30 kali 41 per 20 tambah 30. Hasilnya adalah 2030 dibagi 50. Sehingga hasilnya 40,6 untuk rata-rata di kelas A. Itu merupakan rata-rata gabungan. Ya. Nah, ini untuk nilai min atau rata-rata. Min ya. Rataan hitung atau X bar. Jadi kalau kamu dengar itu nanti X bar ya. X bar gabungan. Nah, sekarang nilai tengah. Nanti kita akan coba di contoh soal di LKS halaman 38. Nah, nilai tengah. Nilai tengah ini adalah nilai yang berada di tengah setelah data diurutkan. Nah, ini diurutkan dari yang terkecil. Harus diurutkan sampai ke yang terbesar. Nah, untuk data tunggal, median data tunggal. Ya, nilai tengah atau median. Apabila kumpulan N data disajikan dalam bentuk tunggal, yaitu X1, X2, dan seterusnya, maka median data tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Nih, ini letak ya, kemarin sudah saya sampaikan bahwa ini letaknya. NE sama dengan X N tambah 1 per 2. Keterangannya median, ME sama dengan median, kemudian XN tambah 1 per 2 itu adalah data ke. Nah, ini data ke. Ini ya, yang saya tekankan data ke N tambah 1 per 2. Nah, untuk ini yang ganjil tadi ya. Untuk ukuran data N yang genap, medianya adalah rata-rata dari dua data yang di tengah atau rata
rata dari nilai data ke N dan nilai data ke N tambah N per 2 tambah 1. Ini rumusnya. Nah, contohnya kita lihat. Ini contohnya nih, kemarin udah kan. Nah, lihat yang A. Datanya adalah 325178324415. Setelah diurutkan, ada 11 data. Nah, 11 datum ini ya. Nah, ini diurutkan 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 7, 8. Nah, perhatikan, karena ini ganjil, kan 11 ganjil. ME sama dengan XN tambah 1 per 2. Maka ME-nya terletak pada X6. Dari mana? Siap, Pak. Maaf, saya terlambat, Pak. Ya, oke. Boleh, Bos. Lanjut ya, langsung mengikuti ya. Nih, ME, median. Ini letaknya ya. 11 tambah 1 kan 12 tambah 2. Berarti terletak ME-nya ada di data ke-6 atau X6. Hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga medianya adalah nilainya 3. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Jadi medianya 3. Nah, berikutnya. B. Ukuran data ada 8. Artinya, banyak datum genap dengan N-nya 8. Nah, ini genap. Kalau genap, kita pakai rumus yang kedua, yaitu letaknya ya. Letaknya sama dengan setengah kali XN per 2 ditambah XN per 2 tambah 1. Nah, sehingga ditemukan bahwa ME-nya itu adalah di antara data data keempat dan data kelima. Di mana data keempat dan kelima? Di sini nih. Nah, nih data keempat dan data kelima. Yaitu nilainya berapa? X4 ini 3, X5-nya adalah 4. Sehingga setengahnya. Setengah kali 3 tambah 4. Jadi setengah kali 7. 3,5. Artinya, ya, nih, kalau datanya genap, maka medianya itu terletak di tengah-tengahnya biasanya. Tidak harus koma ya. Bisa saja nanti kalau datanya itu ternyata di sini data ketiganya itu misalnya 4, data kelimanya juga 4, ini tidak koma, ini tinggal langsung 8 per 2 jadinya 4. Gitu ya. Ini contoh yang lain. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk median data berkelompok. Median data berkelompok. Rumus median data berkelompok. Perhatikan. ME itu adalah median. TB itu tepi bawah kelas median. Oke, tepi bawah kelas median. Ingat, tepi bawah dikurangi berapa? Pit 5, Pak. 0,5 ya, masih ingat ya. N itu adalah ukuran data atau banyak data. Ini nanti hanya masuk sini. FKS. FKS apa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi di atasnya. Kalau data itu nanti tabel, berarti frekuensi kumulatifnya yang di atas. Misalnya medianya contohnya di sini. Berarti FKS-nya di sini. Ini namanya FKS. Gitu ya. Contoh. Kemudian F kecil, tapi di sini
ME, itu namanya frekuensi kelas median. Jadi ada namanya FKS, ada frekuensi kelas median. Kalau F-nya besar tuh frekuensi kumulatif, dikumulatifkan. Oke, kemudian P itu adalah panjang kelas. Panjang kelas. Ingat ya panjang kelas. Masih ingat ya kemarin kan? David, apakah lupa? Tentunya enggak. Sekarang kita lihat contohnya. Langkah-langkah menentukan median. Tentukan letak median dengan rumus setengah N. Nih, setengah N. Tentukan tepi bawah kelas median. Frekuensi kumulatif dan frekuensi median serta panjang kelas. Gunakan rumus median data berkelompok. Oke, kita lihat contohnya di sini. Nih. Seorang karyawan sebuah toko bangunan sedang mengukur diameter 40 buah pipa. Hasil pengukurannya itu dituliskan dalam tabel. Nih. 65 sampai 67 ada 2. 68 sampai 70 ada 5 dan seterusnya, ya. Nah, maka kita kumulatifkan dulu. 2 ditambah 5 jadi 7. Ditambah 13 jadi 20, ditambah 14 jadi 34, ditambah 4 jadi 38, dan ditambah 2 sama dengan 40. Jadi frekuensi kumulatifnya ada 40 totalnya, gitu ya. Nah, lalu tentukan letak median. Tentukan letak median dengan ukuran N-nya 40. Berarti letak mediannya adalah setengah N. Setengah kali 40. Yaitu 20. 20 ini artinya apa? Artinya median terletak pada data ke-20. Yaitu pada kelas ketiga interval 71 sampai 73. Coba kita buktikan. Nih. David, masih menyimak? David? Iya, Pak. Ya. Nih. Tadi kan di sini pada urutan ke-20, ya enggak? Data ke-20. Ini urutan 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian tambah 13. Oh, berarti di sini benar. Inilah letaknya. Saya kasih kotak warna merah. Nih ya, urutan ini kelas median, namanya ini kelas median. Oke, kelas median. Nah, tepi bawah, kan tadi dirumuskan kita butuh TBME, jadi tepi bawah, berarti 71 kurangi 0,5. Benar ya, tepi bawahnya 71 kurangi 0,5, berarti 70,5. Lalu frekuensi kumulatif KS, FKS. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti ini. Nih, namanya FKS 7. Nih. Kemudian frekuensi kelas median, ya bukan kumulatif tapi frekuensi kelas median. Berarti yang 13. Ini namanya FME, frekuensi kelas median. Frekuensinya doang. Lalu panjang kelas kemarin rumusnya adalah batas atas dikurangi batas bawah. Nih, berarti 73 kurangi 71 tambah 1 jadi 3. Tapi kalau dihitung pakai jari juga benar ya. 71, 72, 73. Ada 3 kan? Nah, ini panjang kelas P-nya. P-nya adalah 3. Kalau sudah ketemu semua, ME kita masukkan ke sini. 70,5 setengah N tambah dikurangi FKS per FME kali P. Masukkan ke bawah, terus hitung sehingga hasilnya adalah
Jadi median yang menyatakan nilai tengah dari diameter 44 adalah 73,5 nilai tengahnya. Nih, mediannya. Oke, sampai di sini kita perlu contoh sebelum kita ke modus ya. Lihat halaman 38 LKS nomor 2. Saya mau coba contoh soal. Sebelum ke kelas ke mana ini, ke modus, kita coba yang ini, perhatikan, ayo. Sudah semua perhatikan? Halo, Fit? Yo, Pak. Oke, siap ya. Oke, kita coba. Perhatikan tabel hasil survei upah karyawan. Nih, upah karyawan sudah. Kalau nanti kamu disajikan tabel seperti ini, yang kamu lakukan apa? Membuat apa? Kira-kira apa? Andita. Di sini kamu tambahin namanya frekuensi apa? Kumulatif. Oke. Kamu tambahin di sini 4. Terus berapa? Fit? 5. Kumulatif. Tambahkan 5. Jadi Oh, satu ya. tambahkan 5. Oh, 9. Aduh, mabuk saya. Tambah 17. Tambah 17. Tambah 8 jadi 17. Tambah 12 jadi Fit? Iya, Pak. 17 tambah 12 berarti 29. Tambah 6. Tambah 6, 25. 35. 35. Tambah 4. 39. Tambah 1. 40. Oke. Jadi kumulatifnya 40 ya. Frekuensi kumulatifnya. Ini jumlahnya juga 40. Oke, sudah ya. Kita dapatkan. Berarti kita pertama tentukan setengah N dulu. Setengah N itu namanya apa tadi, Pit? Kita kembali ke atas. Nilai tengah. Nilai tengah. Oke. Kita cari kelasnya. Cari kelas median. Pakai rumus setengah N. Karena N-nya genap, berarti setengah dikali 40. Hasilnya? Pit? 20. 20 ada di mana? 20 ada di 20 ada di Yang mana? Ayo katakan. Risil. 137. Oh. Ayo. 137, 128 yang mana? Kira-kira yang mana? Risil. Yang 137. Ya, ada di sini nah. Ini. Yang saya kotakin ini namanya kelas median. Kelas median. Oke. Nah, terus ME, frekuensi kelas median berapa? Siapa nih? Angela. Frekuensi kelas median ini berapa? Andita? Iya, Pak. Ya, 12. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berapa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas 9. Berapa? Berapa? Ini. N, Andita. Cynthia aja lah. Cynthia. 17. 17. Terus apa lagi tadi?
Di sini ada teman. Panjang kelas ya? Kelasnya. Panjang kelas kan? Ini loh melayani dia sekarang tuh dia Panjang kelas. Muksin. Kalau kamu mau lebih gampang, Nah, ya, panjang kelas, tinggal ini batas atas kurangi batas bawah tambah 1. Atau mau hitung aja 37, iya. 137, 138, 139, Iya. 140, Pokoknya waktu 141, 142, 143, 144, 145. Berapa? Berapa? 145,5 dikurangi 1. Oh, bagian komanya. Ya, kurangi Pit. Oh, main komanya, Pak. Saya kan main komanya. 145 kurang 137. Berapa? 8. 145,5 dikurang 137,5. 8. 8. Oke, pintar sekali di sini. Kemudian kita masuk. Sudah ketemu semua kan? Kita masukkan rumus. Oh, Pak, kita. Pak. Ya. Itu kenapa ditambahin 0,5, Pak? Kan batas. Kayak tepi gitu. Iya. Berarti yang bawah bukan 137,5 dong. Oh iya, maaf. Harusnya 136 ya. Kurangi ya, benar-benar ya. Ya benar, Riz. Benar, Riz. Berarti yang atasnya juga 144 loh. Enggak, atasnya 145,5. Lah, Ini berarti bukan 8, tetapi 9, ya enggak? Iya, 9. Kalau hitung manual juga 9. Ya, hitung manual aja. Jadi 9. Jadi gini, Pit. Dan Prisil semuanya. Fritz. Jadi P itu adalah panjang kelas. Jadi batas atas dikurangi batas bawah. Kalau mau langsung, ininya kamu kurung tambah 1. Seperti tadi di atas. Tapi kalau kamu mau enggak, tepi atas dikurangi tepi bawah. Artinya, batas atas tambah 0,5, batas bawah dikurang 0,5. Ya enggak? Jadi nanti hasilnya adalah 9 ini. Sehingga di sini 145,5 tambah 0,5 dikurangi 137 dikurang 0,5. Berarti ini tambah 0,5 ya. Jadi ini menjadi 9. Oke, lanjut. Kalau sudah, kita masukkan ke rumus ME. Masih ingat rumusnya? ME sama dengan tepi bawah kelas median kali mau ditambah tadi. Lupa nggak? Kita buka. Tambah, Pak. Kita buka lagi rumusnya. Ditambah, Pak. Ditambah. Oke. Saya aja lupa. Ya. Ditambah. Buka kurung. Setengah N. Dikurang apa ini? F. KS. Per F. FME. Dikali P. Oke, kita masukkan. Tepi bawah berarti tepi bawah kelas median berarti 137, kurangi 0,5 ya. 136,5. Yang lain perhatikan lo ya. Setengah kali 40 dikurangi FKS. Berapa tadi FKS? 17. Oke, 17. Per kelas median. Frekuensi kelas median berapa? 12. Oke. Panjang kelas 9. 136,5 ditambah 20 kurang 17 per. Apa Kurang. Enggak, Pak. Enggak. Saya lupa. Saya pikir dikali. Lupa. Apa ini, Pit?
Belum kok udah. Nggak jadi, Pak. Lagi nguap saya. Oh ya. Nah, santai-santai. Untuk menghitung itu kita nggak boleh emosi. Kan di sebelah aku jadi apa ya? 20 kurang 17. 3/12 dikali 9. Ayo, Pit. Coret. 136,5. Ini 4 ya. 1/4 ya. Oke. 9/4. Silakan Prisil. Prisil, Ya, kenapa? berapa nih hitung nih? Berarti per 4 dong bawahnya ya? Ya, 9/4. 136,5 itu 546. Berapa? 546. 5 9,4 toh. 9 bagi 4, 9 bagi 4. Oh, itu yang dibagi, bukan jadi pecahan semua ya? Bukan. 9 bagi 4, 2,25. 2,25. Kemudian tambahkan hasilnya adalah tadi berapa tadi? 1 138. 138,75 ya? Iya. Ada nggak? Ada, Pak. Buset. Nggak sengaja loh, Pit. Ini nggak sengaja ketemu. Gimana sengaja? Buset. Oke lah. Ya, akhirnya ditemukan medianya, yaitu 138,75. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Aduh, ayo. Ada pertanyaan nggak? Bingung nggak? Ada pertanyaan nggak? Jangan jujur aja. Saya Pak. jujur, Pak. Nggak ada pertanyaan. Siapa nih? Angela, silakan. Di dalam satu tabel itu emang harus dicari semuanya, Pak. Mediannya apa, meannya gitu-gitu. Oh, kalau itu tergantung perintah. Tergantung perintah. Jadi kalau di soal nomor 2 itu, adalah kamu hanya disuruh mencari median. Kalau mencari median, kamu nggak usah mencari rata-ratanya atau meannya. Kamu langsung masuk ke median, yaitu menggunakan frekuensi kumulatif. Itu. Oke? Nah, sekarang kita coba contoh sekali lagi untuk median ya. Kita coba ya. Oke? Sepakat, Pit? Sudah istirahat atau belum? Sepakat banget saya, Pak. Tapi belum istirahat kan? 9 menit lagi, Pak. Oke, 9 menit lagi. Saya harapkan cukup untuk mengerjakan ini. Yuk, kita lihat nomor 4. Nanti modusnya besok aja kalau waktunya masih ya. Nggak ada besok. Perhatikan nomor 4 halaman 38. Yuk. Siap-siap. Pit, silakan baca soalnya. Saya, Pak. Ya. Pak Frit, Pak. Oh, Frit aja biar ada suaranya lah, Fritz. Oke, Pak. Frit. Oi, Oke, siap. Silakan. apa tuh? Ayo, baca. Silakan. Fritz. Berikut tabel ada umur di RT 04. Bentar ya. Aduh, ini kok ada telepon. Halo, Mbak. Lagi ngajar. Kenapa? Mau ngapain? Oh, ini Bu Esther aja pakai akun SMP. Nih Bu Esther. Halo, mana tuh? Ya. Ayo.
Lanjut ya. Berikut tabel data umur RT 05 RW 4. Oke. Umurnya 7 sampai 10, 11 sampai 14 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya median dari data tersebut. Nih, Angela, Endita, Cynthia dan seterusnya teman-teman yang lainnya, Filipus. Kalau nanti kamu disajikan tabel distribusi frekuensi seperti ini, pertama yang kamu lakukan adalah membuat frekuensi kumulatif. Namanya FKK. Frekuensi kumulatif. Oke. Pertama itu di sini paling atas sih berarti di sini 6. Sama ya. 6 tambah 8. Hasilnya berapa? Angela? 14. Oke, Cynthia pinter. Tambah 10 hasilnya berapa? 24. Oke, tambah 12. 36. Pinter sekali. Tambah 8. 44. Oke, bagus sekali. Tambah 6. 50. Wih, bagus. Berarti datanya genap atau ganjil? 50 itu? Genap. Oke. Berarti kita baru bisa menentukan medianya itu menggunakan kelas medianya ya. Kelas medianya menggunakan rumus setengah N. Setengah kali 50 berapa? 25. Oke, 25. Urutan, ini maksudnya urutan ke 25. Ada di kelas keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kelas kemana? Kelas keberapa? 23 sampai 26 bukan? 23 sampai 26. Ini. Salah dong. 19 sampai 22, Pak. Iya, pinter. Siapa? Yohanes ya? Wih, Pak. mantap. Nih yang saya kotakin ini. Nah. Nih ya, saya kotakin. Kelihatan nggak spidol saya biru? Nggak kelihatan ya? Fit. Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan ya, saya ganti merah lagi biar kelihatan lebih jelas lagi. Oke, lanjut. Sudah kita sampai. Setelah itu kita mana? Kita tentukan apa nih? FME, frekuensi kelas median. Yohanes? Yohanes. Ya, Pak. Oke, frekuensi kelas median berapa, Nak? Ini. Hey. Berapa? Yohanes. Ih, habis ngomong tutup lagi, menghilang. Cynthia aja, Cynthia. 12. Oke, bagus. Kemudian frekuensi kumulatif FKS. 24 kan? Oke, betul. Panjang kelas. Jadi ini tadi Prisil udah menolong kita. 19 kurangi 0,5 berarti 18,5. Kurangi setengah ya. Aduh, kebalik dong. Kebalik ya Prisil ya. Yang gede dulu. Nanti hasilnya negatif itu. Ya nggak Prisil? Ya. Ya. Berarti ini adalah 22,5 dikurangi 18,5. Berapa? Mas David? 4 bukan? Hah? Oh, no, Cynthia jawab tuh, Pak. 4. Kayak mantap sekali. Prisil? Setuju? Setuju. Oke. Lanjut. Kalau sudah ketemu perlengkapannya ini kan perlengkapan-perlengkapan yang kita pakai nih untuk masuk ke dalam rumus. Kita masukkan ke rumus. ME. Kemudian. Rumusnya apa tadi? Tepi bawah kelas median ditambah buka kurung setengah N dikurang FKS, frekuensi kelas sebelum median, frekuensi kumulatif sebelum median ya, per frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Rumusnya harus hafal. Biasakan kalau kamu mengerjakan soal, rumusnya tulis dulu.
supaya ingat, dengan sendirinya nanti ingat. Oke, frekuensi kelas bawah. Mana nih? Tepi bawah kelas median. Nih, tepi bawah kelas median. 18,5. Angela. Kali setengah N. Setengah kali 50. Dikurangi. Siapa tadi? Cynthia. FKS-nya berapa? 24. 24. FME-nya berapa? 12. Oke. Panjang kelasnya? 4. Oke. Lanjut ya. Kita kerjakan. Oke, lanjut. Kita kerjakan. Di sini sama dengan 18,5 ditambah 50 bagi 2. Berarti kan 25. Kurang 1. Kurang 1. Kurang 24 per 12 dikali 4. Oke, ini berarti menjadi 18,5 ditambah 1 per 12 kali 4. Ini coret kan? Ini 3. 18,5 ditambah 1 per 3 itu berapa? Desimalnya? 0,33. Oke, 0,33 atau 0,3 gitu aja. 0,33 dan seterusnya. Nah, sehingga mediannya adalah 18, berapa, Pit? Waduh, berapa tuh, Pak? 83. Wih, itu udah jawab Cynthia tuh. Cynthia. Gila. Sin, paham nggak? Paham sampai sini. Oke. Angela Mutiara. Angela. Kok nggak nyaut? Jangan tidak menyaut suara saya. Fritz. Siapa lagi nih? Hadir, Pak. Hadir, oke. Paham nggak yang saya jelaskan? Insya Allah paham, Pak. Ya, jangan insya Allah. Gerald. Vincentius, ya, paham kan? Paham? Paham. Ya, Randy. Cynthia aja paham. Ya. Oke. Nah, karena waktu sudah mau istirahat, ya kan? Untuk modus besok aja ya, besok pagi, jam pertama. Untuk modus, kita kan ketemu lagi. Pagi. Ya, oke. Kita lanjutkan besok pagi ya, untuk modus. Yang penting median sudah paham. Rata-rata atau median juga sudah paham. Oke, Pit, ada pertanyaan nggak, David, Priscil, Angelina? Waduh, sayangnya kagak saya, Pak. Cynthia, oke. Harusnya bertanya jangan kagak. Tapi ini, Pit, di LKS ini ternyata nomor 2 dan nomor 4 ada jawabannya. Benar. Dari pilihan A, B, C, D, E. Ada, Pak, emang, Pak. Ya, berarti kan. Padahal nggak sengaja ya. Padahal nggak benar. sengaja. Aduh, gimana sengaja? Iya, benar itu. Ya, oke. Angelina, Cynthia, David, Priscil, Fritz, Sagita, Gerard, Yohanes, Kevin Potter, Chepin, Grace Fernanda, Ayub, Angela Mutiara, Filipus, Randy, Endita. Silakan buka kamera. Kita foto. Ya, secepat kilat untuk foto. Fritz sambil foto-foto grabber, kemana aja Fritz? Di rumah ya? Oke, Filipus, Chepin, silakan buka kamera. Randy, ayo, teman-temannya menunggu. Angela, Gerald, Chepin, Angelina. Oke, siap. Angelina udah siap tuh. Gerald. 1. Yohanes jangan hilang. 1. Randy, Randy hilang. 1, 2, 3. Oke, lagi. Nanti setelah ini saya kirimkan PDF-nya ya. Kamu tinggal pelajari aja. Oke, sekali lagi 1. Layar kedua. 1, 2, 3. Oke, mantap.
Oke, terima kasih semuanya anak-anak. Fritz Agita, David Sinura, Trisel, Sinti, Makasih, Pak. ya, Cynthia, Terima kasih, Pak. Yohanes. Ya, makasih ya. Ayo